والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa sahbihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da lirabbil alamin. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, pembahasan mengenai apa? Pembahasan mengenai syarat daripada hadis sahih yang sudah kita lewati, kemudian mengenai syarat yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu berbeda syarat di dalam meletakkan masing-masing perawi di dalam sanadnya. Cuman yang rajih nanti, perhatikan baik-baik ya. Yang rajih nanti untuk mengenai hal ini, pendapat yang sahih kita tidak boleh membanding-bandingkan kemudian meremehkan salah satu pihak. Jadi Imam Bukhari memiliki kelebihan tersendiri, Imam Muslim juga memiliki kelebihan sendiri. Al-Imam Al-Bukhari kelebihannya di dalam Sahih Bukhari syaratnya sangat kuat sekali. Masing-masing perawi dengan perawi yang berikutnya, yang satunya itu harus sama-sama apa? Mendengar. Perawinya mendengar dan bertemu, bayangkan. Nah, jadi as-sama' wal liqa, bertemu dan mendengar, syaratnya dua. Kalau Imam Muslim mensyaratkan intinya dia apa? Nah, barakallahu fikum mu'asharah, sezaman. Walaupun apa? Walaupun tidak bertemu. Bayangkan. Walaupun tidak bertemu, intinya sezaman, walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Paham belum? Nah, itu kelebihannya. Adapun kelebihan Sahih Muslim atau Imam Muslim dari sisi susunannya. Susunannya dalam Sahih Muslim itu kalau Anda perhatikan lebih mudah dihafal dan tidak terulang-ulang hadisnya. Tapi kalau Sahih Bukhari itu terulang-ulang hadisnya, terkadang di bab ini, di kitab ini ada, di kitab yang lainnya ada lagi, terulang-ulang. Paham ya? Cuman kelebihan yang lainnya, Sahih Bukhari itu abwabuhu, bab-babnya itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Tapi kalau Sahih Muslim yang ada syarahnya itu, bab-bab yang letakkan itu yang letakkan Imam Nawawi. Paham itu ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya nanti ada pantun atau puisi yang tentunya antum nanti menghafalnya, barakallahu fikum, mengenai bahwasanya dua-duanya punya keutamaan. Dua-duanya punya keutamaan. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa idza kana mu'asiran lahu, dan apabila sezaman dengan apa? Dengan gurunya, lakinnahu lam yasbut anhu laqiyahu, tapi enggak ada dukungan, tidak ada ketetapan bahwasanya dia berjumpa dengan gurunya. Cuma sezaman saja. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin. Sekarang kita sezaman dengan Syekh Shalih Al-Fauzan. Sezaman enggak? Sezaman, tapi bertemu atau tidak? Sekarang enggak bertemu, tapi mungkin saja suatu ketika bertemu. Mungkin saja ini ya, mungkin saja. Nah, kita lihat, lakinnahu lam yasbut annahu laqiyahu. Akan tetapi tidak ada ketetapan bahwasanya dia itu berjumpa dengan gurunya. Fa hal yuhmalul hadits 'alal ittisal? Sekarang hadis yang seperti ini apakah dibawa kepada makna ittisal bersambung sanadnya? Belum ini. Sezaman tapi apa? Nah, barakallahu fikum, tidak ada nas khusus yang menunjukkan dia itu bertemu, cuma sezaman saja. Paham belum ya, San? Nah, hidup sezaman tapi enggak ada bukti bahwasanya dia bertemu. Qala Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Nah, kita lihat Imam Bukhari mengatakan la yuhmal 'ala ittisal. Yang seperti ini enggak dibawa kepada makna ittisal. Sanadnya terputus, enggak bersambung. Hatta yasbuta annahu laqah, sampai benar-benar ada penetapan bahwasanya dia berjumpa dengan gurunya. Bayangkan, ketat sekali Imam Bukhari. Wa qala Muslimun, sedangkan Imam Muslim berkata bal yuhmal 'ala ittisal. Imam Muslim mengatakan dibawa kepada makna ittisal, bersambung sanadnya. Nah, kenapa? Li'annahu madama annahu mu'asirun lah, selama dia itu sezaman dengan gurunya, wa nasabal hadis ilaih, dan menyandarkan hadis kepada gurunya, fal aslu annahu sami'ahu minhu, maka hukum asalnya dia itu mendengar dari gurunya. Enggak mungkin dia berani menyandarkan kalau enggak mendengar dari gurunya. Paham itu ya? Cuman sudah kita lewati caranya. Kalau seandainya kita sezaman dengan seorang guru atau seorang syekh tapi enggak pernah bertemu, cuman mendengar suaranya lewat kaset, harus kita ketika menyampaikannya harus ada takyid. Takyid itu ikatan. Sami'tu asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala yaqul. Kalau antum berdiri di situ, orang terkesan apa? Berarti itu murid Syekh Al-Albani ini.
Paham ya? Padahal kita dengarkan lewat apa? Kaset. Nah, terus bagaimana? Yang tepat, sami'tu asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihi yaqul fi syarihih. Tahu belum itu? Nah, jadi antum harus ada lafaz di kasetnya gitu. Karena antum enggak bertemu langsung, enggak bermujalasah langsung, cuma mendengar lewat kaset itu loh. Tapi kalau antum cuma mengatakan, qala Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Gitu toh. Orang-orang terkesan memandang apa? Antum muridnya Syekh Muqbil. Mendengar langsung dari Syekh Muqbil. Tapi kalau antum cuma qala Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah fi syarihih. Nah, di dalam kasetnya. Ini orang akan clear dengarnya. Oh, ternyata dia dengarnya lewat kaset gitu loh. Mafhum soal ini Abdul Aziz? Mafhum? Ayo, Pak. Ah Yusuf? Mafhum? Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ayo, Pak. Walakin qaulul Bukhari ashah, akan tetapi ucapan Imam Bukhari itu ashah, lebih kuat, lebih benar. Kenapa? Imam Bukhari mensyaratkan walaupun sezaman harus bertemu. Kalau Imam Muslim apa? Intinya sezaman walaupun enggak bertemu. Dan memungkinkan itu bertemu. Paham belum maksudnya bedanya? Kalau Imam Bukhari mensyaratkan, nah barakallahu fikum, al-luqi bersamaan dengan mu'asarah. Mu'asarah itu sezaman, luqi itu bertemu. Paham ya? Tapi kalau Imam Muslim intinya sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Paham belum? Nah, kita lihat. Walakin qaulul Bukhari ashah, tapi ucapan Imam Bukhari lebih kuat, lebih sahih. Wa huwa annahu la budda an yasbuta anna ar-rawiya qad laqiya man rawa anhu. Yaitu bahwasanya harus ada penetapan bahwasanya perawi tersebut sungguh dia telah bertemu, berjumpa dengan orang yang dia meriwayatkan hadis darinya. Paham belum ini? Syaratnya sangat ketat dan kuat Imam Bukhari. Wa li hadza kana Sahih Bukhari ashahha min Sahih Muslim. Oleh karena ini maka Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Kenapa? Syaratnya ketat. Jadi untuk memasukkan masing-masing perawi itu harus syaratnya apa tadi? Dua. Al-mu'asarah sama apa? Al-luqi. Al-mu'asarah sezaman, al-luqi bertemu. Berat yang ini? Berat sekali. Padahal Imam Bukhari hafalannya banyak, barakallahu fikum, ya kan? Mi'atu alfin, ya kan? Hadis yang sahih, nah barakallahu fikum, yang beliau hafal itu berapa? Mi'atu alfin, 100.000 hadis. Paham ya? 100.000 hadis yang sahih. Yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari ada 100 enggak kira-kira? Ada 100.000 enggak kira-kira? Enggak ada. Itu baru cuplikannya. Itu pun syaratnya ketat. Imam Bukhari ketika mengarang Sahih Bukhari disebutkan dalam terjemahnya itu bahwasanya apa? Beliau melakukan salat 2 rakaat dulu. Setiap hadis yang dia letakkan itu beliau sebelumnya melakukan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Masya Allah. Hingga saat ini diberkahi ya Sahih Bukhari. Dan syarah Sahih Bukhari yang paling bagus dan terkenal serta jadikan sandaran dan patokan adalah apa? Fathul Bari. Karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdurrahman Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad bin Ali. Naam, kita lihat di sini. Li'anna al-Bukhari yashtaritu al-mulaqatu, amma Muslimun fala yashtarituha. Dikarenakan Imam Bukhari mensyaratkan masing-masing perawi itu harus berjumpa, bertemu. Sedangkan Imam Muslim tidak mensyaratkan demikian. Paham belum? Jadi mana yang lebih sahih? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Yusha'? Sahih Bukhari karena syaratnya ketat. Apa syaratnya tadi? Al-mu'asarah sama al-luqi. Al-luqi itu bertemu, al-mu'asarah itu sezaman. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Wa dhahaba ba'dul ulama alladziina yatashaddaduna fi naqlil hadits ila annahu la budda min subutis sama'. Dan sebagian para ulama berpendapat, berpandangan, itu para ulama yang mereka barakallahu fikum sangat ketat. Yatashaddaduna ketat dan juga teliti sekali di dalam menukilkan hadis ila annahu, bahwasannya la budda harus min subutis sama', harus benar-benar dia itu mendengar. Paham belum nih? Harus masing-masing perawi mendengar dari gurunya, harus itu. Li'annahu rubbama yulaqi wa la yasma' minhu. Dikarenakan bisa jadi orang bertemu tapi enggak mendengar. Bisa enggak seperti itu? Antum misalkan bertemu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i misalkan saat itu bertemu di Mekah ketika antum haji atau umrah, tapi enggak pernah mendengar hadisnya. Bertemu tok gitu. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Paham ya? Contohnya seperti itu. Nah, kita lihat. Wa hadza la syakka annahu aqwa. Yang seperti ini memang kuat sekali, harus bertemu dan mendengar itu kuat sekali.
Lakinnana law ishtaratna as-sama' la fata 'alaina al-katsiru minas sunnah as-sahihah, masyaallah. Akan tetapi kalau seandainya kita mensyaratkan harus mendengar, niscaya apa? Akan terluputkan kita semuanya barakallahu fikum sunnah sahihah yang sangat banyak. Paham belum ya? Akan terluputkan dari kita apa? Sunnah sahihah yang banyak sekali, hadis banyak sekali terluputkan. Karena syarat yang seperti ketat sekali. Syarat seperti ini. Paham belum? Ya barakallahu fikum. Wa ma huwa ashahhu kutubus sunnah? Nah, sekarang kutub sunnah, kitab-kitab yang dalamnya berisikan hadis-hadis barakallahu dan sunnah-sunnah Rasulullah itu mana yang paling sahih? Wa ma huwa ashahhus sahih? Dan apa yang paling sahih, kitab sahih yang paling sahih? Naqul, perhatikan baik-baik di situ. Al-ahaditsul lati ittafaqa 'alaiha al-Bukhari wa Muslimun. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun 'alaihi, itu yang paling kuat. Tu'tabaru as-sahih ahadits. Ini yang dianggap apa? Hadis-hadis yang paling sahih sudah. Paham insyaallah ya? Nah, jadi kalau antum dengar hadisnya siapa yang riwayatkan muttafaqun 'alaihi? Sahih enggak? Enggak usah tanya sudah. Hadisnya riwayat siapa? Muslim. Sahih enggak? Enggak usah nanya lagi. Hadisnya riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Sahih atau tidak? Enggak usah nanya. Pastikan sudah. Kalau sahih Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, insyaallah taala antum enggak perlu ragu lagi. Paham ya? Kalau muttafaqun 'alaihi lebih kuat lagi muttafaqun alaihi. Mafhum Abdullah? Jadi muttafaqun 'alaihi lebih kuat lagi. Karena sudah kita lewati urut-urutannya kan, pertama muttafaqun 'alaihi. Kedua apa? Rawahu infarada bihi al-Bukhari. Ketiga infarada bihi Muslim. Ya enggak? Kemudian yang keempat apa? Al-hadits ala syarti asy-syaikhain. Ya enggak? Kemudian berikutnya al-hadits ala syarti al-Bukhari. Kemudian berikutnya al-hadits ala syarti Muslim. Berikutnya lagi ashabus sunan itu. Baru dicek nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh fi Bulughil Maram. Nah, barakallahu fikum yaqulul hafidz. Al-hafidz siapa ini? Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali namanya ya, Ahmad bin Ali. Sebagai contoh di dalam kitab Bulughul Maram, yaqulul hafidz, berkata al-hafidz aqibal hadis, yaitu setelah menyebutkan hadis muttafaqun alaih, yakni rawahu al-Bukhari Muslimun. Ya enggak? Rawahu al-Bukhari Muslimun. Seperti Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan itu memang sudah dikumpulkan oleh pengarangnya hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Paham ya? Itu antum enggak perlu ragu lagi. Enggak perlu lagi antum ragu mengenai kesahihannya. Sahih insyaallah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Tsumma man farada bil Bukhari. Kemudian berikutnya ini perhatikan, hadis yang disendirikan Imam Bukhari. Imam Muslim enggak meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan. Nah itu loh. Li'anna syartal Bukhari aqwa min syarti Muslim. Karena syarat Sahih Bukhari atau syarat Imam Bukhari itu lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Wa huwa subutul liqa' baina ar-rawi wa man rawa anhu, masyaallah. Perhatikan baik-baik ini syaratnya. Nah, syaratnya lebih kuat kenapa? Yaitu subutul liqa', harus ada apa? Penetapan berjumpanya perawi tersebut dari barakallahu fikum dengan perawi yang dia meriwayatkan hadis darinya. Paham belum? Nah, jadi subutul liqa' bainar rawi, antara perawi yang ada itu harus apa? Benar-benar berjumpa dan bertemu. Nah, barakallahu fikum dengan perawi yang dia meriwayatkan hadis darinya. Paham soal ini? Awa. Bi khilafi muslimin, berbeda dengan Muslim. Alladzi istarata al-mu'asarah dunal mulaqah. Imam Muslim hanya mensyaratkan apa? Mu'asarah sezaman, tanpa mensyaratkan mulaqah, bertemu atau berjumpa. Fa kana syartul Bukhari ashadda wa aqwa. Maka syarat Imam Bukhari lebih ketat dan lebih kuat. Falidzalika qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, perhatikan, oleh karena itu mereka mengatakan, inna sahih al-Bukhari ashahhu min sahih Muslim. Mahum Abdullah. Nah, perhatikan. Sesungguhnya sahih Bukhari itu lebih sahih dari sahih Muslim. Ini pantun yang antum hafal. Qala an-Nadhim, berkata an-Nadhim, tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyadaini tuqaddamu. Ini ada baca tuqaddimu, ada tuqaddamu. Nah, kalau misalkan dia adalah kembali ke kamu, dia tuqaddimu. Faqultu, maka aku katakan laqad faqal Bukhariyu nam sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Artinya apa? Sungguh telah ada perselisihan atau berselisih sekelompok kaum mengenai Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Mana sih yang lebih afdal? Mana yang lebih bagus, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Ladayya, di hadapanku. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu, mereka berkata, ayyadaini tuqaddamu. Mana ayyadaini tuqaddimu? Mana di antara keduanya yang engkau dahulukan? Paham itu ya? Faqultu, aku katakan, laqad faqal Bukhari sihhatan. Sungguh Imam Bukhari
telah apa? Telah barakallahu fikum memiliki syarat apa? Yang sangat kuat mengenai kesahihannya. Paham ya? Maksudnya sempurna. Faqih itu penyebutan yang sempurna, maksudnya Imam Bukhari telah sempurna di dalam meletakkan syarat sahihnya, kama faqa fi husni sina'ati muslimu. Sebagaimana di dalam susunan hadisnya, barakallahu Imam Muslim sudah apa? Sudah juga meletakkan secara sempurna. Jadi kesimpulannya, di dalam susunan hadis Sahih Muslim lebih bagus. Paham belum? Di dalam kekuatan hadisnya mana lebih kuat? Tentunya Sahih Bukhari. Paham maksudnya ya? Ya, itu kesimpulannya. Yakni anna musliman fi tartib wa siyaqut turuq wa siyaqut turuqil hadis ahsan min al-Bukhari. Maksudnya adalah Imam Muslim itu dari si urut-urutan, antum kalau punya kitabnya lihat sendiri nanti. Imam Muslim itu dari si urut-urutan hadis dan juga konteks penyebutan jalan-jalan jalur hadis lebih bagus dari Imam Bukhari. Nanti kan lebih bagus dari Imam Bukhari. Paham belum Abdullah? Perhatikan dulu. Nah, lebih bagus dari Imam Bukhari. Lakin min haitsu shihhah fal Bukhari yafuqu Musliman. Tapi ditinjau dari kesahihannya mengenai hadisnya itu sahih kuatnya atau tidak, maka Imam Bukhari itu lebih mengungguli Imam Muslim. Paham belum? Jadi Imam Bukhari lebih unggul mengenai apa? Kesahihannya. Imam Muslim lebih unggul mengenai apa? Susunan hadisnya dan urutannya. Mafhum insyaallah ini? Mafhum insyaallah Abdurrahman? Na'am. Adapun untuk mengenai pembahasan yang selanjutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.